Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini hari pertama setelah kita libur lumayan panjang ya. Hari pertama melaksanakan sholat duha bersama-sama. Terus pertahankan semangat kita dalam beribadah. Pertahankan terus semangat dalam beribadah, dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Terus semangat di dalam beramal soleh, beramal ibadah, ya, berbuat kebaikan, terus semangat mengajak kepada kebaikan. Baik, anak-anak sekalian, kalian tahu apa itu ilmu laduni? Apa? Ada yang pernah dengar ilmu laduni? Pernah nggak dengar? Pernah? Ngerti nggak maksudnya ilmu laduni? Ada yang tahu? Ilmu laduni itu ilmu yang diperoleh oleh seseorang hamba Allah yang saleh. Kemudian ilmu itu didapat melalui ilham. Sumbernya dari mana? Dari Allah. Itu namanya ilmu laduni. Sumbernya dari Allah, tanpa ia pelajari sebelumnya dan tanpa melalui proses pendidikan tertentu. Itu namanya ilmu laduni. Jadi ujung-ujung tahu padahal belum pernah baca tentang hal itu, tentang ilmu itu. Padahal belum pernah belajar sebelumnya tentang ilmu itu. Tapi ujung-ujung tahu, ujung-ujung paham, ujung-ujung mengerti. Itu adalah ilham yang Allah berikan kepada hambanya yang soleh. Tidak berhenti kepada hambanya yang soleh, tapi ada syarat lain. Ya, tentunya hamba Allah yang beriman dan bertakwa, menjalankan perintah Allah, meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Gitu ya. Dan tidak berhenti di situ, ada lagi syaratnya. Ya. Yaitu waman ta'allama fa'amila. Nah, di dalam hadis disebutkan waman ta'allama fa'amila bi'ilmihi. Dan barang siapa yang belajar, menuntut ilmu, kemudian dia mengamalkan apa yang ia ketahui, apa yang ia pelajari, allamallahu ma lam ya'lam. Allah akan mengajarkan kepadanya malam ya'lam, apa yang ia tidak ketahui. Jadi lengkapnya begini hadisnya, ya. Al ilmu hayatul Islam. Ilmu itu kehidupan Islam. Jadi agama Islam yang kita anut, yang kita pedomani, semua rangkaian ibadahnya itu harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Kalau kita beribadah tidak berlandaskan ilmu, maka ibadah kita akan menjadi sia-sia. Maka ilmu merupakan sumber kehidupan daripada Islam. Wa imaduddin, dan tiangnya agama. Jadi ibarat bangunan, kalau nggak ada tiang itu bangunan gimana? Akan roboh, betul. Akan roboh, akan mudah goyah. Ketiup angin juga langsung rubuh. Begitu juga agama, kalau nggak punya pondasi, nggak punya tiang, maka akan mudah goyah. Begitupun agama, kalau nggak ada ilmunya, agama kita akan mudah
goyah. Keyakinan kita akan mudah rapuh. Ya, itu namanya, makanya kita perlu ilmu. Waman 'allama ilman atamallahu ajrahu, dan barang siapa yang mengajarkan ilmu, atamallahu ajrahu, maka Allah akan menyempurnakan pahala dan ganjarannya. Siapa yang mengajarkan ilmu walaupun sedikit, Allah akan memberikan ganjaran kepadanya, pahala kepadanya dengan sempurna. Jadi apa yang kita ketahui walaupun sedikit, amalkan. Ya. Kita bisa baca Quran, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan tartil. Kita bisa, alhamdulillah. Amalkan yang kita bisa. Ajarkan kepada teman-temannya yang belum bisa baca Quran. Gitu ya. Amalkan. Kemudian kita bisa mengajak kepada kebaikan. Ajak temannya kepada kebaikan. Waktunya sholat duha bersama, ayo kita sholat duha bareng-bareng. Kan enak, saling mengajak kepada kebaikan. Gitu ya. Nah, kemudian waman ta'allama ilman, ini yang perlu digarisbawahi tadi. Waman ta'allama ilman, dan barang siapa belajar ilmu, fa'amilah, lalu ia mengajarkan lalu ia mengamalkan apa yang ia pelajari, allamallahu ma lam ya'lam, Allah akan mengajarkan kepadanya apa yang ia tidak ketahui. Itu ilmu laduni. Jadi Allah akan memberikan ilham, mengajarkan kepada kita apa yang kita tidak ketahui. Kuncinya itu tadi apa? Mengamalkan apa yang kita pelajari, apa yang kita ketahui. Jadi ilmunya itu tidak sebatas pengetahuan. Ilmunya tidak terbatas kepada sekedar pengetahuan, sekedar tahu tapi nggak mau ngamalin. Tidak akan mendapatkan allamallahu ma lam ya'lam. Gitu ya. Tidak akan mendapatkan allamallahu ma lam ya'lam. Gitu. Contoh ya, contoh kecil yang kita sehari-hari aja nih, ya. Kita sehari-hari. Kalian sudah saya kasih tahu la yasrobanna ahadukum iman. Janganlah kalian minum sambil berdiri. Udah pernah saya kasih tahu. Udah tahu itu hadisnya. Udah tahu Nabi melarang keras. La yasrobanna ahadukum iman. Minum aja nggak boleh sambil berdiri, apalagi makan jajanan, sambil jalan-jalan dari warung ke sekolah, sambil bawa tetengan, sambil nyedot air, enak bener ya. Padahal itu pelanggaran. Kamu udah tahu, tapi kok nggak diamalin? Gimana mau dapat allamallahu ma lam ya'lam? Gimana mau dapat ilham dari Allah, apa yang tidak kita ketahui menjadi tahu? Nah, itu contoh kecil yang sehari-hari ya kita langgar, yang sehari-hari kita lakukan. Kalian tahu durhaka kepada orang tua itu dosa besar, tapi kenapa kalian enggak ngamalin? Kenapa kalian enggak tinggalkan itu durhaka kepada orang tua? Dia masih aja membantah, disuruh orang tua ke warung masih membantah, disuruh orang tua sekolah yang rajin, di sekolah masih nongkrong. Guru lagi ngejelasin masih ngobrol, bercanda. Katanya disuruh sekolah yang benar sama orang tua, tapi masih bolos, masih sering terlambat.
Ingat kata-kata orang sekolah yang benar, catat di dalam hati kita, pikiran kita. Sekolah yang benar, sekolah yang benar, sekolah yang rajin, sekolah yang sungguh-sungguh, ibadah yang benar, ibadah yang rajin, ibadah yang sungguh-sungguh. Gitu ya. Semangat ya, semangat ya. Nah, semangat, jangan kasih kendor. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Seperti biasa, kita baca suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah jadikan kuburannya Raudhah min riyadil jannah. Allah ampuni semua dosa-dosanya. Allah masukkan ke dalam surga Jannatul Firdausil A'la. Amin. Dan untuk orang tua kita semua, mudah-mudahan yang sedang sakit orang tuanya kita doain, kita bacain Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat semua penyakit-penyakitnya. Amin. Allah hindarkan dari segala macam bentuk penyakit. Amin. Allah sehatkan badannya. Dan untuk kedua orang tua kita semuanya, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya. Allah panjangkan, berkahkan umurnya untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah karuniakan kepada kedua orang tua kita rezeki yang berlimpah ruah, yang halal, berkah dan manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan untuk guru-guru kita bacain, kita doakan juga semoga guru-guru kita semua diberikan kesabaran oleh Allah dalam mendidik kita. Allah karuniakan rezeki yang banyak, hal berkah, manfaat dan berlimpah ruah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan untuk kita semua, semoga Allah jadikan kita semua hamba-hambanya yang sholihin dan sholihat. Amin. Alimin dan alimat. Amin. Hafizin wal hafizat lil Qur'ani was sunnah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada hadhihi niyyah wa kullu niyyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب